Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pesawat Twin Otter milik maskapai Rimbun Air hilang kontak di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Diguyur hujan berjam-jam, ratusan rumah terendam banjir di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pasca penyerangan kelompok separatis bersenjata, 2 perawat dan 1 dokter di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, hilang. Rabu 15 September. Pesawat kargo jenis Twin Otter seri 300 milik maskapai Rimbun Air dengan nomor registrasi PKOTW Rabu kemarin hilang kontak di Bandara Intan Jaya, Papua. Pesawat diketahui lepas landas dari Kabupaten Nabire pada pukul 6:40 pagi menuju Kabupaten Intan Jaya dengan membawa bahan bangunan. Pukul 7:30 Airnav Sugapa sempat melakukan komunikasi dengan kru pesawat, namun beberapa menit kemudian pesawat hilang kontak. Pesawat Rimbun Air PKOTW take off dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Intan Jaya dengan membawa bahan bangunan. Ini adalah pesawat kargo yang dipiloti oleh Hajah Mirza, sedangkan Firja sebagai kopilot dan engineering adalah Iswahyudi. Tadi ketika berangkat dari Nabire sekitar pukul 06.40, terus kemudian hilang kontak ya, oleh bandara di Intan Jaya. Nah, sampai saat ini kita belum dapatkan lokasi titik apakah mendarat darurat, apakah jatuh. Namun yang didapatkan informasi oleh Kapolres Intan Jaya bahwa dari bandara di telepon itu HP pilot masih aktif, namun tidak terangkat. Jadi saat ini lagi konsentrasi untuk melaksanakan patroli di wilayah darat maupun menggunakan heli di wilayah Intan Jaya untuk memastikan posisi pesawat di mana. Mudah-mudahan semuanya selamat. Kita masih konsentrasi di sana dan informasi yang kita dapat dari pihak bandara bahwa diduga karena cuaca dan teknis daripada pesawat tersebut tidak ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata. Pesawat dikemudikan pilot Hajah Mirza, kopilot Fajar, serta Iswahyudi sebagai teknisi. Saat ini kantor otoritas bandara wilayah 10 Merauke tengah berkoordinasi dengan tim SAR untuk mencari pesawat. Tim Basarnas Kabupaten Mimika juga telah mengirimkan 10 anggotanya ke Intan Jaya dengan peralatan lengkap menggunakan pesawat berbadan kecil. Tim yang berangkat saat ini ada 10 personil dikoordinir oleh Kasubsi Operasi Kantor SAR Timika. Kami juga berkoordinasi dengan Kantor SAR Biak karena kewilayahannya berada di wilayah Biak dengan Nabire, Posar Nabire. Untuk tim yang terlibat sudah berada bersama-sama di lokasi dari pihak Lanut sendiri atau dari TNI dan dari pihak Polri. Begitu juga kami di sini sudah didukung dari pihak maskapai Rimbun Air dan sudah sekarang persiapan untuk tim mengarah ke Ilaga, ke Sugapa, dan di sana membuat posko taktis bagaimana untuk merespon bagaimana untuk teknis evakuasinya. Kita menggunakan heli yang bisa untuk hovering di daerah yang sudah disampaikan koordinatnya, sudah diketahui. Baik, untuk informasi sementara yang kami dapati, tim masih bergerak. Untuk perkembangan kami akan informasikan lebih lanjut. Yang pasti saat ini tim mengarah dulu ke Sugapa. Untuk teknis di sana kita akan melihat teknisnya seperti apa, mempelajari. Walaupun sudah ada tim surveillance yang memanuver dengan heli yang sudah mencari terlebih dahulu. Hingga berita ini disusun, koordinat pesawat sudah diketahui, namun untuk menjangkau lokasi, tim SAR gabungan masih melakukan koordinasi untuk menjangkau pesawat yang berada di tebing dan diselimuti hutan lebat. Dari Jayapura dan Mimika, tim liputan melaporkan.
Hujan yang mengguyur Serui sejak Rabu dini hari menyebabkan sebagian wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua dilanda banjir dan longsor. Ketinggian air bervariasi, namun di beberapa lokasi banjir mencapai sekitar 1 meter. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun yang terluka. Namun dapat dipastikan beberapa titik di wilayah ini kondisinya sangat parah tertimpa longsor dan banjir. Di daerah Warari itu ada 4 titik longsor yang terjadi di sana dan sempat merusakkan rumah warga juga. Cuman untuk korban jiwa tidak ada. Yang paling deras tadi itu hujan mulai dari jam 5 pagi. Cuman yang paling deras sekali itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Jam 9 sudah mulai agak reda sedikit. Terus dilanjutkan lagi sampai jam setengah 10. Kalau untuk laporan musibah untuk sementara belum ada. Cuman yang di bagian bantaran kali dengan di pesisir itu mengalami dampak juga karena banyak material seperti kayu, pohon yang tumbang terus menyapu ke pinggiran-pinggiran rumah warga. Warga di Kampung Mariade yang terdampak bencana berharap bantuan dari berbagai pihak karena banyak barang berharga mereka rusak. Kami ini memohon kepada pihak yang mungkin bisa bertanggung jawab supaya kalau boleh kami punya kali ini bisa ditembok supaya saat-saat seperti ini kita tidak panik lagi. Kalau menyangkut dengan kerugian sudah jelas rugi lah. Artinya kita kalau kena bencana kan sudah jelas nanti ada kerugian-kerugian. Terutama di barang-barang yang menyangkut dengan barang-barang dapur, barang-barang elektronik. Habis kita mau angkat kemana lagi? Artinya kita sudah ada di daerah rendah, jadi kita pasrah saja kalau mau terjadi kerugian. Saat ini alat berat sudah dikerahkan untuk menyingkirkan lumpur di sejumlah ruas jalan dan kompleks perumahan. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Rumah beserta kios di Jalan Mawar, Distrik Kamorojaya, Kabupaten Mimika, Rabu kemarin ludes dilalap api. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar cukup besar. Rumah beserta kios ini diketahui milik Markus Manurung. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Setelah setengah jam berjibaku, petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah dan kios mengaku menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Berapa mana sudah doa dan semuanya rekan-rekan. Pasca penyerangan kelompok bersenjata separatis Organisasi Papua Merdeka Senin lalu, Rabu kemarin mereka berulah dengan membakar sejumlah fasilitas umum di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Barak tenaga kesehatan serta rumah dokter ludes dilalap api. Kelompok separatis ini juga menganiaya sejumlah tenaga kesehatan, 3 diantaranya hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Mereka adalah seorang dokter dan 2 perawat asal Toraja, Sulawesi Selatan. Ketiga tenaga kesehatan itu diduga lari ke dalam hutan karena ketakutan. Ya, kita berharap kondisi mereka masih hidup, ya, karena dari jejak-jejak mereka itu turun, jadi kayak longsor begitu ya jejaknya. Tapi kita mau ikuti ke sana, kita juga memperhitungkan kelompok OPM bisa aja dari mana saja bisa menembak karena itu medan bergunung-gunung, berbukit-bukit, sehingga sangat rawan. Sehingga kami tentunya harus memperhitungkan keadaan taktis untuk melakukan pencarian. Untuk pengejaran yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, berapa jumlah pasukan perkuatan yang diberikan? Ya, kita akan ada perkuatan dari Batalion 751, itu 27 orang. Kemudian dari Nemangkawi kami mendapat informasi bahwa mereka akan masuk ke sana dengan kekuatan sekitar 30 orang, sehingga kami akan sama-sama untuk melakukan pengejaran. Target dari pengejaran? Target dari pengejaran kita hancurkan mereka. Karena sudah nyata-nyata mereka ini menghambat pembangunan
merugikan masyarakat secara keseluruhan. Karena pembangunan membutuhkan penyaluran dana. Mereka sudah bakar cabang Bank Papua yang ada di Kiwirok. Untuk memajukan pembangunan kita butuh sumber daya yang cerdas. Tapi mereka sudah membakar sekolah di Kiwirok. Untuk mencerdaskan, membangun, kita butuh masyarakat yang sehat. Puskesmas mereka bakar. Tenaga kesehatan mereka siksa, mereka lukai. Nah tentunya semua ini jelas bahwa kelompok bersenjata atau yang kita sebut sekarang ini adalah teroris kelompok Lamek Taplo ini harus kita kejar dan kita tumpas mereka. Polda Papua saat ini sudah menambah pasukan di lokasi untuk mengejar para pelaku. Dan Pegunungan Bintang ke Kota Jayapura, di mana 4 venue yang akan dilaksanakan laksanaan PON ini juga cukup jauh. Jadi untuk para masyarakat, para atlet, para ofisial dan seluruh warga Indonesia yang akan datang ke Papua jangan khawatir. Kami masih berupaya untuk melakukan penegakan terhadap kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang ada di beberapa tempat, ya, baik di Kabupaten Pegunungan Bintang maupun yang ada di kabupaten lainnya seperti di Yaukimo dan sebagainya. Itu jaraknya rata-rata 1 jam penerbangan dari Kota Jayapura ke Yaukimo, Kota Jayapura ke Sibir, sama dengan jarak penerbangan dari Jakarta ke Surabaya. Itu jadi kami dari kepolisian sudah siap untuk menggelar kekuatan kepolisian yang tim kita di Kiwirok. Kelompok bersenjata Senin lalu sempat terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Kiwirok. Namun aparat kesulitan memukul mundur kelompok ini. Kelompok itu lalu membabi buta membakar fasilitas umum seperti Bank Papua, puskesmas, sekolah, pasar, dan rumah pendatang. Hingga berita ini disusun, situasi di Kiwirok Pegunungan Bintang masih mencekam. Warga yang ketakutan terpaksa mengungsi ke pos tentara. Rian Tonai melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Wanita bernama Rosalina ini mendatangi kantor polisi karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya yang kerap menganiaya dirinya. Rumah tangga pasangan yang tinggal di distrik Muting ini memang sudah tidak akur. Korban mengaku seringkali cekcok, namun yang menyakitkan korban, sang suami kerap melakukan kekerasan. Malam ya? Iya, malam. Di mana? Jam 9 malam di Bio. Kenapa pada waktu itu? Seperti apa kejadiannya? Dia kan pulang dari Merauke sini dengan keadaan mabuk. Terus? Sampai di sana dia cari bekalnya dengan saya. Sama... Dia pertama panas saya dengan tombak saya les. Kedua kali dia lempar dan dia minuman sisa tuh. Karena ini dinding pintu nih langsung botol pica langsung saya lari keluar. Di Bio situ ya? Di Bio. Itu apanya ibu itu? Pelaku ini? Masih ada hubungan keluarga? Yang mana? Yang pelaku ini? Itu suami saya. Oh suaminya ya, Iya. suami sendiri ya. Namanya siapa? Damianus Basi-Basi. Damianus? Iya. Oh jadi ibu lapor sekarang ini ya? Iya. Saya tidak tahan kok. Dia setiap kali mau bikin saya begitu terus jadi. Oh, jadi ibu lapor sekarang ya. Anaknya berapa ibu? Itu anak ada 10. Sama dia ini? Iya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung bergerak dan meringkus suami Rosalina. Seorang ibu melaporkan suaminya sendiri akibat dianiaya. Sementara posisinya seperti apa Pak? Sementara ibu itu mau bikin laporan karena dianiaya pada tanggal 12 bulan 9 2001 tentang penganiayaan terjadi di Bio. Lalu kemudian sementara suaminya ini dalam proses atau sudah ditahan atau gimana? Sementara diamankan di rutan Polres Merauke. Polisi tidak menahan pelaku dan berusaha mendamaikan pasangan suami istri ini. Namun pelaku dihimbau agar tidak mengulangi perbuatannya karena bisa dipenjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan tahanan di Polres Merauke Rabu kemarin divaksinasi untuk menjaga kekebalan mereka dari serangan COVID-19. Setelah melewati penyaringan, 30 orang dinyatakan lolos dan bisa divaksin tahap pertama. Pemda Merauke beserta aparat terkait
terus gencar melakukan vaksinasi untuk menurunkan tingkat penularan COVID-19, tidak terkecuali narapidana dan para tahanan. Hari ini kami dari Sidokes Polres Merauke mengadakan pemeriksaan tahanan sekaligus vaksinasi terhadap tahanan yang ada di Polres Merauke berjumlah 19 orang. Bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap pembentukan imunitas terhadap virus COVID-19. Pemerintah mewajibkan seluruh rakyat Indonesia divaksin. Program vaksinasi sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, pemerintah tetap melakukan upaya persuasif agar warga masyarakat mau divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menjelang PON Papua yang tinggal beberapa pekan, panitia terus melakukan persiapan. Ketua Panitia Besar PON Papua Yunus Wonda Rabu kemarin melihat langsung kesiapan sejumlah venue di Merauke yang menjadi salah satu tuan rumah. Yunus melihat langsung Stadion Katalpal, sirkuit balap motor, dan gedung olahraga Hiatsai. Semua venue dipastikan sudah siap untuk digunakan saat PON nanti. Ketemu dengan Ketua Umum Sub Merauke, Pak Bupati, dengan semua bidang-bidang untuk melihat sejauh mana kesiapan yang sudah disiapkan. Setelah itu supaya kami bisa memastikan bahwa Merauke sudah, kalau secara keseluruhan saya tahu semua sudah aman. Tinggal saya sebelum para tamu hadir di Merauke, saya harus pastikan itu dulu. Sehingga saya datang ketemu dengan semua pengurus sub di Merauke dan sekaligus dengan Ketua Umum Sub Kota Merauke. Mungkin ada catatan atau ada hal yang perlu disampaikan kepada kami. Ya, ini momen kami hadir di sini sehingga semua hari ini saya juga pastikan ke beberapa venue. Saya harus pastikan semua kalau sudah clear, sehingga besok saya sudah bisa kembali dan saya harus lanjutkan lagi ke Timika. Artinya saya harus pastikan kalau sudah, ya berarti kita sudah siap untuk menyambut. Kalau seandainya belum siap, kalau saya sampai hari ini tidak punya pikiran, karena saya kan Merauke sudah siap. Tapi sebagai ketua harian, saya harus datang lihat. Ya, kalau masalah kesiapan, Merauke sudah siap, saya yakin sudah siap 100%. Timika juga 100%, Kabupaten Jayapura, Merauke, kota semua sudah siap. Tapi sebagai ketua harian, saya harus hadir dulu lihat secara langsung, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pusat, saya sudah bisa menyampaikan atas kunjungan terakhir saya. Panitia PON dalam minggu ini akan mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang sementara penjualan minuman keras di Merauke, sehingga tidak mengganggu jalannya pesta olahraga nasional. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Terkait pelarangan penjualan minuman keras di Merauke yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON Papua, Satuan Polisi Pamong Praja Merauke hingga saat ini belum menerima perintah untuk melakukan eksekusi di lapangan. Pemda berencana melarang sementara waktu penjualan minuman keras di toko-toko di Merauke selama PON berlangsung. Namun 2 pekan menjelang PON, surat edaran hingga saat ini belum dikeluarkan. Tunggu petunjuk dari Pak Bupati, tapi kalau memang tidak ada ya minggu depan saya tutup, bisa saya tutup karena ini memang kan sudah waktu untuk harus tutup. Oh gitu. Ya, jadi kan bisa saja karena ini belum ada perintah dari Pak Bupati supaya ditutup. Kalau memang tidak ya kita akan tutup. Karena ini kan menjelang PON kan harus aman, ya kan? Siap. Apa saja yang akan ditutup nanti Pak Kasat? Jadi bisa saja semua, artinya kita lihat perkembangan ini dulu. Kalau memang seperti apa ya, pertama minuman harus ditutup dulu, toko-toko minuman. Supaya kan bisa menjaga keamanan kan, itu pertama. Yang kedua ya bisa saja tempat hiburan, tetapi ini kan ada tamu kita, apakah memang kita lihat ini kan harus kita menjaga semua lini itu, jadi kan tidak mungkin semuanya harus ditutup, tapi ada hal yang mungkin juga tempat pijit juga harus dibuka karena ada atlet-atlet kan, ada juga yang bisa masuk untuk pijat ke apa sebagainya kan, kita juga harus lihat itu semua supaya kan ekonomi juga tetap berjalan. Artinya petugas Bapak siap untuk melakukan perintah kalau memang ada perintah untuk penutupan Pak ya? Ya, kalau memang ada perintah tentu tetap kita tutup karena itu perintah yang harus dilaksanakan dan itu harus patuh pada aturan yang ada. Kan ini kan perda dengan aturan bupati kan pasti jelas untuk itu kita tindak. Jadi pada intinya
dalam waktu dekat ini kan kita harus sweeping di lapangan, lalu kita lihat keadaan di lapangan. Karena kita menjaga, ini kan sudah mulai PON kan mau berlangsung ini. Jadi kita tidak tunggu waktu, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan gabungannya dari semua unsur, artinya kan TNI Polri, sama-sama kita laksanakan patroli sama-sama dan menjaga ketertiban ada di Kabupaten Merauke. Panitia PON khawatir penjualan minuman beralkohol bisa mengganggu pelaksanaan PON yang akan berlangsung selama 2 pekan. Panitia berharap untuk sementara pemilik toko miras menahan diri untuk tidak menjual miras agar PON Papua berlangsung aman dan sukses. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penularan COVID-19 di Kabupaten Mimika jumlahnya terus menurun. Saat ini tercatat hanya tinggal 1% warga yang positif COVID-19 atau sekitar 190 orang. Mereka sedang menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan ketat Satgas COVID-19. Rumah sakit di Mimika kini tidak lagi dipadati pasien. 4 rumah sakit saat ini terlihat lengang karena hanya 10% tempat tidur yang terpakai. Penurunan kasus COVID-19 ini tidak lepas dari gencarnya vaksinasi yang tersebar banyak gerai yang didirikan pemerintah daerah di sejumlah tempat di kota Mimika, termasuk bandara dan pintu masuk pelabuhan. Selain itu, TNI Polri juga gencar melakukan vaksinasi keliling atau door-to-door ke pelaku usaha dan warga. COVID ini sekarang di Mimika sudah sangat turun drastis. Kita sekarang angka positif COVID, positif yang aktif, itu hanya 1% saat ini. Jadi 1% dari jumlah kumulatif yang terinfeksi. Saya kasih angka real bahwa pada tadi malam posisi kemarin itu kita kumulatif COVID-nya sudah sampai 9.527 kasus. Tetapi yang diperiksa baik pelaku perjalanan maupun yang datang untuk melaksanakan pemeriksaan karena sakit dan lain-lain, ternyata 0 kasus dari 232 spesimen yang diperiksa. Jadi artinya dari 232 spesimen yang diperiksa kemarin, itu 0 kasus. Dan setiap hari seperti itu. Jadi setiap hari itu ada 1 kasus, ada 2 kasus. Berbeda sekali pada waktu bulan Juli yang lalu, di mana kita COVID kita itu kalau misalnya kita periksa 200, itu 100 kurang lebih yang positif. Jadi ini artinya sangat kelihatan dari turunnya sangat drastis, 1%. Jadi kondisi saat ini 1%. Saat ini cuma hanya 191 kasus yang masih aktif, dan itu pun rata-rata dengan gejala-gejala ringan. Untuk rumah sakit sendiri, untuk BOR namanya itu, ketersediaan tempat tidur itu COVID dari 4 rumah sakit yang selama ini menangani penyakit COVID itu rata-rata 90% posisinya. Posisi tempat tidur 90% itu masih kosong. Sudah kosong. Artinya 10% saja yang terpakai. Jadi artinya bahwa BOR ini sangat baik untuk Kabupaten Mimika. Artinya bahwa suatu saat nanti PON, besok-besok, saya pikir kita punya fasilitas rumah sakit ini tersedia. Itu kurang lebih. Kemudian angka kematian juga saat ini sampai sekarang posisi hari ini sejak 2 tahun lalu, sejak 2020 itu hanya 197 kasus, 191 kasus meninggal. Dan tertinggi itu terjadi pada bulan Juli kemarin. Nah, sudah menurun cukup drastis. Jadi secara umum Kabupaten Mimika sangat siap untuk melaksanakan PON. Ini kenapa? Karena sebenarnya akibat daripada perjuangan Kabupaten Mimika terhadap vaksinasi. Nah, vaksinasi yang kita kebut, dan ternyata vaksinasi ini sangat positif terhadap penularan COVID yang ada di Kabupaten Mimika. Hingga 13 September, dari pemeriksaan 232 spesimen, seluruh hasilnya 0%. Angka ini menunjukkan kasus COVID-19 di Mimika menurun drastis
Sehingga sebagai tuan rumah, Mimika siap menggelar PON ke-20 Oktober nanti. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambe.